Selamat datang di Nina Talk, menyajikan topik menarik seputar self-motivation, bincang literasi, dan perspektif tentang isu-isu terkini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nina Talk. Nina Talk hari ini tidak sendiri karena hari ini saya ditemani oleh salah satu tokoh adat di Pulau Tomia, yaitu bersama Pak Haji Junaidin. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, ngomongin soal adat itu tidak jauh-jauh dari sejarah juga budaya. Tapi di bincang-bincang kita kali ini, kita akan ngomongin banyak tentang sejarah dari Pulau Tomia. Kalau dalam bahasa lokalnya itu Tula-Tula Akote Barangka, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah, saya pengen tahu, dari dulu saya pengen tahu tentang sejarah Pulau Tomia. Tapi karena sulit untuk mencari referensinya, maka senang sekali hari ini bisa ngobrol langsung sama tokoh adatnya, di mana Bapak ini sejak umur 10 tahun sudah menulis dan melakukan penelitian-penelitian kecil tentang sejarah Pulau Tomia dan terus update seiring berkembangnya zaman. Jadi gimana Pak itu? Pulau Tomia itu yang pertama kali menemukannya itu siapa sih? Iya, kalau Pulau Tomia tentu pertama kali ditemukan itu namanya si Pak Nyong. Oh, si Pak Nyong. Nah, dia ini datang dari Maluku Utara, mendarat di Huntete. Oh iya, Huntete. Hu artinya pertama, Tete artinya kakek atau kakek atau yang dituakan. Dia keliling ke pulau ini tidak ada asap, artinya tidak ada penghuni. Iya. Bahkan yang dia lihat itu hanya Haji Tuko Ilangi, tapi langsung menghilang. Nah, sepertinya Haji Tuko Ilangi dia berjubah tinggi, ya, tapi menghilang. Itulah mungkin waktu itu dugaannya siapa tapi menghilang. Itulah temannya. Itu si Panyong yang. Ya, si Panyong itu keliling lagi ke pulau ini yang sekarang namanya Pulau Tomia. Tidak ada asap, artinya tidak ada kehidupan manusia lagi. Ya. Sampai ke daerah Waha, ke Waitii, yang sekarang juga Usuku, Kahyanga, keliling semuanya. Tidak ada, ke gunung di atas tidak ada. Itu si Panyong sendiri Pak? Sendiri, sehingga diabadikan dalam nyanyiannya dulu galali mengatakan bembe saputorona ginta to parondo Haji Tuko Ilangi. Jadi yang dia lihat itu Haji Tuko Ilangi, haji yang tinggi, ya. Ya, jadi dia itu hanya umbe ginta begitu. Terus kemudian kembali keliling lagi di atas gunung di atas yang sekarang mungkin di daerah Kahyanga sana, ya. Melihat perahu datang dari selatan, ya, itulah Sope, ya. Ya, datang menuju ke pulau ini, maka gembiralah dia. Karena ada orang yang menuju ke pulau ini. Begitu turun ditemui berlabuh itu persis di Polio yang nama sekarang. Ya, Polio itu dari bahasa Halmahera, artinya ada suara tapi belum nampak orangnya. Oh iya, berarti mendengar suara dari sini. Dari hutan di Polio itu ada suara tapi belum nampak orangnya. Begitu ke pantai Polio, langsung ada salah seorang yang naik menemui si Panyong ini dengan yang temannya atau muatannya. Perahu Sope ini dua orang, laki-laki perempuan. Siapa itu Pak namanya? Itulah Timbarado dan Siti Nyai. Berarti mereka termasuk orang kedua dan ketiga yang datang ke Pulau Tomia. Iya, jadi dia datang satu pasang. Iya. Timbarado atau kalau di Jawa namanya Timbaraden. Iya, Siti Nyai. Iya. Mereka ini nama-nama telah berpenghuni telah memeluk agama Islam. Kalau si Panyong tadi itu sudah agama Islam belum? Sudah beragama Islam.
Kalau di Tomia disebut Timbarado. Oh iya. Kalau di Tanah Jawa disebut Timbaraden. Nah, dan kalau di Tomia disebut Sutinya atau Siti Nyai. Ya. Siti itu nama Islam, Nyai itu nama Islam, bahasa Sangsekerta. Iya, iya. Ya, begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan siapa pemeluk agama Islam pertama di Tanah Jawa, dialah Fatimah bin Maimun tahun 1082 Masehi. Itu ada di nisannya, didapat di nisannya. Jadi perkiraan dari datangnya Timbarado dan Siti Nyai sekitar di atas tahun itu, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya gitu. Kalau soal Inci Sulaiman itu gimana Pak Haji? Oh, Inci Sulaiman jauh dari Timbarado dan Siti Nyai. Inci berarti Sulaiman kan datang tahun 1524. Itu iya, dia kan itu naskah yang didokumentasikan oleh Laude Aegu, ya. Itu Yaron Hatibi Masjid Agung Keraton Waliobutong, sekaligus juga yang mendokumentasikan naskah Kene Pulubula Syekh Al-Hajj oleh Abdul Ghani Waliullah Al-Butuni, menjelaskan bahwa Syekh Abdul Wahid mendarat di Rampea Burangasi, ya, pada tahun 1526 setelah dari Pulau Tomia dengan ayahnya singgah di Batu Atas. Iya begitu. Jadi Encik Sulaiman itu adalah bapaknya Syekh Abdul Wahid. Kalau anaknya Encik Sulaiman di Tomia itulah si Matara atau si Batara yang kubur Karama di Kahyangan itu. Jadi Syekh Abdul Wahid dengan si Matara atau si Batara yang ada kubur Karama di Kahyangan itu kakak beradik, tapi lain mama, tapi bapaknya itu Sulaiman. Ya, kalau di Tomia disebut Encik Sulaiman. Kalau di naskah turunan dari Syekh Abdul Wahid itu, bapaknya Syekh Abdul Wahid kan Sulaiman Sarif, ya, bapaknya Sarif Ali, gitu kan. Saya sudah, tapi artinya Timbarado atau Timbaraden datang dengan Siti Nyai atau Sutinya jauh sebelum datangnya Encik Sulaiman. Dan kalau kita mempelajari tentang penyebaran Islam di dunia ini, yang pertama adalah penampakan Islam, yang kedua adalah pengenalan Islam, yang ketiga adalah pemahaman Islam, yang keempat adalah pengakuan Islam, dan yang kelima adalah penguatan Islam. Datangnya si Pak Nyong itu hanya dia lihat Haji Tuku Ilangi, itu disebut waliullah. Jadi datang itu adalah penampakan Islam di tanah Tomia. Datangnya Timbarado dan Siti Nyai ini, Timbaraden dan Siti Nyai ini, itu adalah pengenalan Islam. Dia kenalkan kepada si Pak Nyong, karena si Pak Nyong ini penyembahan dewa. Dia itu penyembahan dewa. Jadi memperkenalkan kepada si Pak Nyong, oh itu waliullah. Itu gitu. Yang berikut adalah pemahaman Islam itu, Timbarado atau Timbaraden dan Siti Nyai ini membuat perkampungan di Gunung Koa. Itu, dan dia mendirikan masjid, dan itu adalah masjid pertama di tanah Tomia. Itu mendirikan masjid di mana Pak Haji? Di Gunung Koa. Sampai sekarang ada batu yang ditampung di situ untuk didirikan masjid. Disitulah dia memahamkan Islam, pemahaman Islam tahap ketiga kepada si Pak Nyong tadi. Kepada si Pak Nyong dan anak-anaknya, turunannya. Gitu, ya. Selanjutnya, kalau posisinya Encik Sulaiman itu pengakuan Islam. Ya, jadi di situ setelah datang
Timbarado dan Siti Nyai menyusul lagi berbagai pendatang lain dengan berbagai macam agama. Iya. Ada yang agama Hindu, agama Kristen, agama animisme, dan menyebar di tanah Tomia ini. Tadinya belum berpenghuni, Iya, iya. tapi datang mereka ini sudah menyebar. Iya, seperti kalau di Onemai bukan onenya yang mai, tapi orangnya Hebantea di One. Hebantea itu apa? Dia membuat kayak rumah-rumah itu yang dari atapnya dari daun kelapa, ya, dia tancap, baru Hebantea namanya. Jadi dia buat rumah-rumah. Oh, Ya, iya. Begitu juga Osuku, orang yang datang itu, orang yang baru datang, dia membuat rumah-rumah pemukiman itu di bawah pohon suku besar. Iya, Gitu. itu nanti dibahasnya di next. Iya. Jadi intinya adalah yang datang kedua itu satu pasang dengan memeluk agama Islam adalah Timbarado dan Siti Nyai, dan membuat perkampungan di tanah Tomia ini, yaitu di Gunung Koa, sekaligus mendirikan masjid di sana. Itu adalah pengenalan Islam. Kalau datangnya Encik Sulaiman tahun 1524, ya. Karena kan kenapa 24 begini? Naskah yang didokumentasikan Laod Aibu tahun 1526 tinggalkan tanah Tomia itu Encik Sulaiman sebelum si Matara itu lahir. Dan dia menitipkan satu kotak, ya, dengan isi kotak itu Al-Quran dan nama anak itu. Dan dia titipkan, aku tinggalkan, aku lanjutkan perjalanan. Kalau lahir anak saya ini, beri nama Si Batara atau Si Matara. Gitu. Terus Pak Haji, bagaimana kemudian ini namanya jadi nama Tomia itu dari mana? Kalau nama Tomia itu, waktu Tomia itu dari bahasa Wolio, To dan Mia. To itu artinya untuk, Mia itu manusia. Waktu ada pertentangan, salah paham antara masyarakat Lagole dengan Hyanga. Tentu yang akan mendamaikan di sini adalah dari Baratakai Dupa. Pertentangannya di sini pembuatan benteng. Ya, pembuatan benteng Timurambiranda dan benteng Suosuo. Ya, gitu kan? Jadi dari masyarakat Timurambiranda sudah membantu masyarakat untuk membangun benteng Suosuo. Tapi masyarakat Suosuo enggan lagi membantu Timurambiranda. Maka situ ada pertentangan. Yang mendamaikan adalah Sara Wolio bersama dengan Sara Baratakai Dupa. Ya gitu. Jadi tiba di tengah laut sana menunjuk Tomia. Yang menunjuk itu siapa Pak Haji? Yang dari Wolio dan Sara Baratakai Dupa. Jadi kita ini berangkat untuk manusia. Jadi untuk manusia, artinya pertentangan ini demi nilai kemanusiaan, begitu. Jadi To itu artinya untuk, Mia itu artinya orang. Dari bahasa Wolio, dari bahasa Wolio. Jadi gitu. Jadi selain karena di Tomia sudah dibentuk 3 kadie waktu itu. Kadie itu mohon maaf Pak Haji. Kadie itu apa Pak Haji? Kadie itu dari bahasa kuno Jawa. Artinya? Artinya kayak di Paten, artinya daerah otonom. Oke, siap. Gitu. Jadi dia otonomi dirinya sendiri dari Kesultanan Buton membentuk 4 Baratamuna, Tiworo, Kolencusu, Kaidupa. Dan di bawah itu semacam provinsi. Tapi waktu itu belum namanya provinsi. Iya. Oleh
oleh Sultan Lailangi Dayan Ihsanuddin Kaimuddin Khalifatul Khamis membuat tutura martabat 7, merubah kata pulanga menjadi kadie. Itu perubahan tutura lagi waktu itu. Jadi kadie itu semacam provinsi. Iya, kan sebelumnya bernama Pulanga. Oh iya. Jadi ada Pulanga Kamaru dan kalau nggak salah 42 Pulanga. Menjadi kata Pulanga dirubah menjadi Kadie pada tahun 1610. Kadie itu artinya kadipaten, daerah otonom. Iya. Setiap kadie, ya semacam kabupaten, kadie paten, itu mengurus adatnya sendiri. Makanya setiap kadie di wilayah Kesultanan Buton berbeda-beda adatnya. Jangan, tidak boleh disamakan karena syarat setiap kadie dia bentuk adatnya sendiri, tapi pusatnya di Wolio sebagai pusat ibu kota kesultanan, begitu ya. Menarik juga. Iya, jadi gitu. Karena Timbarado atau Timbarade dan Siti Nyai atau Sutinya ini tadi berasal dari tanah Jawa. Mengambil dengan patata salah satunya Kualati. Jadi dia lempar 3 hari kamu meninggal atau melempar si Panyong. Ya, begitu. Makanya ini nama Kualati ini dari kata kual. Artinya ini durhaka terhadap orang tua. Saya tidak hidup di zaman yang saya cerita ini tadi. Iya benar. Tetapi saya mau ingin tahu dan kepastiannya itu jangan ngawur ya. Jadi dengan kita mengetahui itu berarti kita bersaksi. Seakan-akan dengan kita membaca kitab kita, ya, seakan-akan kita hidup di masa itu. Jadi kita mampu menuturkan karena peduli mempelajari itu supaya jati diri kita sebagai anak negeri Tomia tidak hilang ini. Karena harga diri hidup bermasyarakat dan beradat budaya itu ada di adat budayanya. Jati dirinya. Kapan adat budaya kita itu tidak jelas, maka itu jati diri kita hilang. Begitu ya.